balik lagi dalam acara Trade Talk episode yang ke-17. Seperti biasa ditemani sama aku, Dini Apriliana. Dan hari ini kita akan ngebahas tema yaitu pilihan pasar yang cuan di tengah ancaman resesi global. Nah, ini akan ngebahas nih dampak gonjang-ganjing global terhadap pasar forex. Dan tentunya jurus itu apa aja sih yang kita bisa lakukan. Tentunya aku nggak akan sendirian karena nanti aku akan ditemani oleh edukator sekaligus wakil pialang berjangka dari HSB Investasi. Langsung aja yuk kita sapa Ibu Hasimah. Halo Ibu. Halo, selamat siang Mbak Dini. Siang. Apa kabar Mbak Dini? Baik Bu. Baik-baik ya. Pokoknya hari ini kita akan ngebahas ya Bu, jurus-jurus jitu apa aja yang bisa kita lakuin dalam momentum saat ini ya Bu ya. Siap betul. ya Bu? Siap. Oke. Daripada lama-lama langsung aja nih Bu, karena aku udah penasaran banget. Nah, kan seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi global saat ini sedang diwarnai resesi yang diperkirakan bakal melanda seluruh dunia. Itu serem banget nggak sih Bu? Dan di tahun depan, nah resesi ini tentunya kan dipicu beberapa faktor, yaitu pengetatan moneter oleh banyak bank sentral, juga imbas perang Rusia-Ukraina hingga kebijakan zero covid di China. Nah, Menkyu Sri Mulyani beberapa waktu lalu juga sempat mengungkap bahwa resesi global ini dipicu inflasi yang tinggi akibat melesatnya harga pangan dan energi di sejumlah negara, khususnya Eropa dan Amerika Serikat. Nah, kondisi tersebut juga memicu bank sentral di negara maju menaikkan suku bunga dan menggaitkan likuiditas. Nah, dampaknya tentunya akan dirasakan pertumbuhan ekonomi dunia nih, termasuk negara-negara berkembang. Nah, lantas apa aja sih Bu yang harus dipilih nih di tengah situasi ekonomi global yang penuh tekanan ini? Misalnya mungkin instrumen apa aja yang berdampak terhadap momen saat ini? Oke, berarti konsentrasi kita adalah mencari barang yang liquid di pasar. Karena apa? Jika sewaktu-waktu kita butuh uang atau butuh dana segar, si barang itu tersebut bisa dengan cepat diuangkan. Salah satunya mungkin dengan trading ya. Seperti kita ketahui, trading ini kan banyak orang yang masuk jadi peserta, atau misalnya mereka banyak yang seluruh dunia melakukan trading ya. Artinya liquid dong di pasar karena jumlah pembeli dan penjualnya sudah tersedia. Jadi instrumen ini mungkin salah satu yang bisa membantu para trader muda yang benar-benar lagi concern pengen cari tambahan untuk penghasilan. Ya Mbak Dini ya. Kalau misalnya instrumen atau pairnya seperti kita ketahui kan banyak. Yang lagi banyak disukai oleh para trader tuh sudah pasti emas. Yang sekarang lagi booming juga minyak nih. Oil Bu. Oil juga lagi trademark banget karena mungkin mereka melihat sekarang ini banyak orang masuk ke pasar ngelihat volatilitas oil juga cukup tinggi. Ya, kenapa? Karena dengan satu poinnya US oil itu sudah bisa menghasilkan cuan yang lumayan. Ya, artinya karena kan di HSB kan kita tahu ya, kita punya akun mini 0,1. Artinya nasabah-nasabah yang anak-anak muda yang penghasilannya mungkin nggak banyak bisa ikutan join untuk trading. Nggak banyak tuh maksudnya mungkin dari segi UMR gitu ya Bu ya. Kan kita nggak boleh sebut angka. Yang penting mereka kan pasti punya budget tertentu yang mungkin mereka mau taruh untuk mendapatkan sedikit atau banyak tambahan buat penghasilan begitu. Ya, jadi mungkin pasarnya adalah pasar yang benar-benar liquid dan mudah untuk diuangkan. Gitu. Karena kalau kita pilih apartemen kah atau mobil atau rumah, belum tentu orang suka ya gitu, karena orang kan punya tipe-tipe tersendiri gitu kan. Kalau misalnya deposito sudah kita pasti tahu bunganya kan kecil. Ya kan, atau saham mungkin kita nggak tahu pertumbuhan perusahaan itu ke depannya apakah masih tetap berdiri atau tidak. Nah, sementara kalau dia ambil saham yang berplat merah sudah pasti
tetap akan naik. Pada saat mereka beli udah di harga tinggi. Nah, yang mungkin yang bisa kita pakai ya di forex. Di forex. Karena kita two way trading, jadi bisa buy, bisa sell. Berarti instrumen yang lagi oke di minggu ini bisa dibilang gold sama oil tadi ya, Bu ya. Karena perlu kita perhatikan kan di hari Jumat ini ada data non-farm payroll, kemudian di nanti malam ini ada OPEC meeting ya, sama inventory US oil. Artinya kita akan mendapatkan momentum apakah ini memang akan mempertahankan harga minyak akan uptrend atau akan justru berbalik arah downtrend. Gitu. Jadi tergantung apakah nanti OPEC setuju menambahkan produksinya atau mereka akan membatasi produksi. Karena ini kan akan memasuki musim dingin ya. Oh iya, gitu. Benar. Jadi otomatis mau nggak mau kalau memang mereka mau membuat inflasi ini tidak terjadi, ya salah satunya menurunkan harga minyak. Iya. Tapi kalau dari pandangan Bu Hasima sendiri, berapa sih Bu tingkat resiko dari kedua instrumen tersebut, baik minyak ataupun gold? Tergantung kita sendiri masing-masing ya. Jadi kan ada orang yang tidak menginginkan adanya resiko ya. Kalau saya bilang antara 10-20% dari kita punya penghasilan tuh masih bisa dianggap wajar. Nah, balik lagi ke kita sendiri, apakah kita mau menggunakan money management? Karena gini, tingkat resiko dari setiap orang itu kan beda-beda. Dari ada orang yang berani mengambil resiko 100%, ada orang yang hanya ngambil resiko cukuplah 10-20% dari saya punya keuangan. Nah, para sobat trader muda, harapan saya sebelum Anda memasuki dunia trading, Anda harus mempersiapkan diri dulu nih. Berapa sih angka wajar yang disiapkan untuk menjadi resiko? Nah, ini kalau misalnya masih belum paham, boleh nanti konsultasi sama agent RM-nya. Kerennya HSB, para trader ini sudah disiapkan dan dibantu oleh si agent RM gitu. Berarti jadi kalau aku jadi nasabah HSB bisa dibimbing langsung gitu, ya, Bu? betul. Langsung. Baik edukasi dasar maupun penggunaan money management, kemudian di pair apa sih yang kira-kira bagus nih dengan dana saya ini saya bisa trading, itu boleh dan bisa malah gitu. Dan agent RM ini mereka ya saya rasa sih dengan senang hati membantu para sobat trader. Kalau misalnya kita mau nanya secara offline bertemu gitu bisa juga, Bu? Bisa juga. Kami sudah siapkan para trainer yang bisa membantu para sobat trader yang memang mau tatap muka secara langsung. Kan sekarang udah bisa ya tatap muka ya. Jadi istilahnya nggak harus dengan via Zoom yang langsung datang ke kantor dan mendaftar dulu tuh via aplikasi kita untuk diatur jadwal pertemuannya. Nanti setelah jadwal itu sudah ditentukan, Bapak Ibu yang mau datang ke HSB silakan. Mantap, Bu. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita ngomongin dua instrumen yaitu emas dan gold. Kalau menurut Ibu sendiri nih, emas dulu deh. Gimana nih potensinya selama ya kurang lebih kondisi inflasi yang terus bertambah ini gimana nanti ke depannya, Bu? Yang pasti emas itu gak akan pernah ditinggalkan oleh pasar. Semua orang pasti akan memburu emas karena salah satu alat tukar mata uang itu adalah emas selain dolar ya. Jadi kalau misalnya dolarnya melemah, otomatis orang berbalik membeli itu emas. Jadi maksud saya ke depannya emas pasti akan tetap berjaya ya. Karena likuiditasnya juga gampang. Mau dibawa ke luar negeri pun nilainya nggak akan turun. Kerennya emas tuh di situ ya. Jadi saya rasa ya kalau para sobat trader mau join dan bertrading, pilihan yang paling oke sih menurut saya emas ya. Belum tentu, maksudnya bukan berarti yang lainnya tidak, tapi maksudnya kayak emas, forex ataupun minyak atau indeks juga tetap oke. Cuman maksud saya harga emas ini cenderung stabil gitu ya. Kalau mata uang kan dia itu diintervensi pasti setiap negara, nggak boleh terlalu kuat, nggak boleh terlalu melemah. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang dipakai untuk membuat nilai barang ini tetap akan bisa dijual di luar negeri. Makanya ada pengetatan mata uang sehingga tidak terjadi si inflasi itu tadi gitu. Sedangkan emas dia mengikuti, sifatnya fleksibel jadinya gitu. Dan resikonya juga lebih apa ya, bisa dibilang lebih rendah ya, Bu, dibandingkan instrumen yang lain. Betul, gitu ya. karena dia kan anti intervensi. Jadi dia hanya mengikuti si pergerakan
dolar sama kebijakan keuangannya setiap negara. Jadi tergantung si Amerika nih, misalnya Amerika mau naikin suku bunga, emasnya akan turun, dolar yang akan naik. Jadi efeknya aja kena ke si emas gitu. Oke. Tapi aku jadi kepo deh Bu, kalau misalnya aku nih sebagai trader pemula disuruh investasi emas, trading emas atau investasi emas batang. Nah, itu bedanya apa, Bu? Kalau emas batangan kan kita ada nilai tambah nih pada saat beli ya. Kemudian juga kan sangat mengkhawatirkan kalau kita menyimpannya itu sendiri di rumah. Betul. Biasanya kalau dalam jumlah besar kan orang butuh tempat. Biasanya safety box yang sudah pasti itu kita harus bayar per bulan. Dan yang membeli mungkin juga nggak bisa seliquid ketika kita ada di forex atau kita hanya pegang kontraknya saja, kayak misalnya di berjangka ya, kan kita bicaranya berjangka. Kalau di berjangka Anda tidak perlu safety box, Anda hanya beli nilai kontraknya saja. Pada saat nilai kontrak itu Anda ingin mau lepas kapan saja, itu bisa, boleh gitu. Jadi nggak harus nunggu harga naik atau turun, karena kedua posisi itu bisa kita lakukan open posisinya. Beda dengan kita pegang fisik nih Mbak Dini, kita harus beli. Ya, betul. Setelah kita beli baru bisa kita jual. Ya, terus juga jualnya ngeliat dulu nih harga pasarnya lagi bagus apa enggak gitu ya. Dan ditambah lagi nanti kan kalau kita mau jual juga harus ada biaya administrasi kan gitu. Sementara kalau di berjangka kan nggak perlu ada biaya administrasi, nggak perlu ngeliat dulu harus naik atau turun, nggak perlu beli dulu baru jual atau kita tetap bisa open dua posisi. Nah, ini menguntungkan buat orang-orang yang memang ingin gerak cepat untuk mendapatkan proses profit itu tadi Mbak Dini. Gitu. I see. Aku sekarang ngerti. Nah, tadi kan kalau kita ngomongin emas itu tadi ya keuntungannya. Kalau dari oil sendiri ini gimana Bu? Mengingat kan Ukraina sama Rusia masih tegang gitu ya. Betul. Kalau US Oil tergantung dari kesepakatan negara-negara OPEC, apakah mereka mau membatasi jumlah produksinya atau enggak. Nah, yang sekarang yang kita dengarkan hari ini mereka katanya cenderung mau membatasi. Kenapa sih mereka membatasi? Mungkin supaya geraknya Rusia ini enggak terlalu besar ya, karena kan dia salah satu juga penghasil minyak. Jadi ketika nanti harga minyak ini naik dan dia sudah tidak bisa menjual lagi ke pasar, artinya kan pendapatan dari si negara Rusia ini juga kan bakal berkurang ya. Sementara biaya untuk perang itu kan harus ada dong. Dia mau jual emas, kemarin emasnya turun. Sekarang dia mungkin membatasi minyak supaya minyaknya naik. Tapi kalau nanti OPEC menyatakan kita akan tambah jumlah minyak di pasar, ya otomatis minyaknya akan turun. Nah, jadi kan mau nggak mau dia akan bingung nih mau cari suplai cadangan dana dari mana gitu. Ya balik lagi. Tapi kalau menurut saya sih harusnya ya, kalau bisa sih sebenarnya kayak perang begitu nggak usah lah ya, karena nggak usah ada perang aja kita ekonomi pertumbuhan, karena kemarin kasus corona kan sudah mulai melambat ya kan, apalagi ditambah nanti kasus Rusia dan Ukraina, mau nggak mau imbas juga ke semua negara gitu Mbak Nini. Jadi semua balik lagi kebijakan dari OPEC, kita tunggu nanti malam akan mereka mau menaikkan jumlah inventorinya. Kalau misalnya mereka mau menaikkan jumlah inventori itu bagus, karena itu akan membantu mencegah inflasi dan resesi ke depan. Oke Bu, siap. Nah, kalau misalnya hal-hal yang harus kita antisipasi itu dalam keadaan momen seperti ini tuh apa aja Bu? Menurut saya kita harus berani memilih aset yang benar-benar liquid ya. Ya, artinya yang benar-benar ketika Anda butuh uang, si aset itu nggak butuh jatuh tempo. Kan kita sebel dong kalau kita lagi butuh duit, butuh uang cepet nih, mesti ada due date kayak deposito kan mesti 1 bulan. Nah, kalau instrumen ini kan nggak mesti begitu Mbak Dini. Yang menentukan jatuh tempo kapan mau jual atau beli si pemilik gitu. Kelebihannya tuh di situ. Jadi dia punya likuiditas tinggi. Kemudian kita juga tanpa harus beli, kita bisa open posisi jual gitu. Dan itu bisa profit juga ya Bu ya. Bener. Nah, ini aja sudah indikasi ini aja yang harusnya membuat para sobat trader itu sudah mulai beralih ke berjangka. Artinya di sini momentum untuk mendapatkan profit itu makin besar gitu. Nah, tapi kalau misalnya tapi Bu Sima saya belum paham trading. Nah, kembali lagi kebalikin tadi. Satu, kita sudah punya tenaga trainer. Yang kedua, Bapak Ibu didampingi oleh agen RM. Jadi nggak perlu khawatir,
semua di HSB sudah ada. Tinggal Bapak Ibu konsultasikan aja ke RM masing-masing ketika nanti mau masuk ke HSB, apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk bisa dibantu oleh agen RM-nya kami. Ya. Oke. Nah, kalau withdrawal-nya gampang nggak sih Bu di HSB? Untuk withdraw itu kita ada 2 kali. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Yang penting Bapak Ibu menggunakan dengan rekening yang sama, karena kita kan pakainya bank BCA. Jadi kalau BCA itu langsung hari itu di hari yang sama. Oh, berarti langsung instan ya Bu? Betul, nggak ada H+1 atau di hari yang sama, begitu Bapak Ibu melakukan penarikan dana, itu tidak pernah dipersulit, langsung kita proses. Wah, menarik nih. Nah, kalau misalnya kan sesuai dengan tema kita hari ini akan membahas Jitu, teknik-teknik Jitu apa aja. Tadi kan kita udah bahas secara fundamental nih. Nah, kalau teknikalnya sendiri, jurus Jitunya apa sih Bu? Kalau teknikal juga nggak ada yang sulit sih Mbak Dini sebenarnya. Karena nih kalau kebanyakan yang saya lihat dari para nasabah kita, sebenarnya mereka tuh sudah pernah coba yang namanya seperti saham, ya kan? Kenapa mereka tertarik juga trading di future? Karena mereka juga sudah menggunakan teknikal kayak moving average, kemudian MACD, kemudian juga RSI, yang semua itu di aplikasi kita pun ada. Jadi maksud saya ke depannya ketika nanti mereka memang join di HSB hanya tinggal memperdalam. Kenapa saya bilang hanya memperdalam? Karena di semua aplikasi rata-rata itu mereka sudah menggunakan indikator itu Mbak Dini. Nah, tinggal kalau misalnya nanti untuk memperdalam, kan saya udah bilang tadi tuh ada trainer, ada RM yang akan bantu itu tadi. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Berarti di situ nanti ada pilihan teknik apa aja yang bisa kita pakai, lalu kemudian bisa dikonsultasikan ya Bu ke RM kita ya. Betul, dan si nasabah itu akan kita tanya nih, sebelumnya Bapak sudah menggunakan indikator apa? Karena gini, kalau dia memang belum, berarti kan masuknya lebih enak. Tapi kalau sebelumnya dia sudah menggunakan indikator yang ada, artinya tinggal memperdalam, ngebungkus itu menjadi lebih mantep lagi, sehingga pada saat nanti dia open posisi itu nggak ada terjadi kesalahan. Kalaupun ada terjadi kesalahan tuh hanya berapa persen saja. Gitu. Jadi kita balik lagi, mendingan kalau misalnya Bapak Ibu yang benar-benar masih awam dalam bidang ini, kita tidak akan lepas. Sudah pasti akan dibantu sampai Bapak Ibu paham. Tapi Bu, misalnya kalau saya udah mulai trading ternyata loss nih Bu, nah itu bisa dibantu juga nggak sih Bu sama RM kita? Nah itu kita akan bantu juga, kan kita tanyakan posisi apa yang salah, kemudian penempatan resikonya dia mau berapa persen dari dia punya dana. Misalnya nih Bapak Ibu ada open posisi kemudian udah rugi ya, terus kita akan hitung misalnya baru 30%, kita akan tanya apakah di 30% ini Bapak Ibu masih akan mau bertahan atau Bapak Ibu mau cut. Artinya kita akan balik badan mengikuti tren yang ada. Semua kita kembalikan ke nasabah sudah tentu karena dia yang punya dana. Nah ketika nasabah bilangnya oke, kalau menurut Ibu atau Bapak bagaimana yang terbaik? Nah kita akan kembalikan. Ada 2 kemungkinan, kita cut lalu kita balik badan dengan posisi yang sebenarnya, atau bertahan dengan menambah ketahanan dana sampai si tren itu balik lagi ke harga semula. Karena senaik-naiknya harga pasti akan turun, seturun-turunnya harga pasti akan naik gitu. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting kita punya money management, punya ketahanan dana cukup. Nah balik-balik lagi itulah fungsinya kita berkonsultasi dengan si agen RM itu tadi. Gitu. Oke, mantap nih. Mungkin pertanyaan terakhirnya Bu, kita kira-kira telat nggak sih Bu untuk mengambil peluang saat ini Bu? Kalau menurut saya justru sekarang peluang yang bagus ya. Kenapa? Satu, semua bank-bank akan melakukan pengetatan. Berarti bunga bank Anda akan naik dong. Betul. Ya, ini suku bunga yang lagi dibahas nih. Artinya tabungan Anda akan jumlahnya akan ikut naik. Tapi kan jangan hanya didiamkan di bank aja kan, Mbak Dini. Kan Anda perlu jangan, kalau kata pepatah itu jangan menempatkan investasi dalam satu keranjang. Bagi-bagilah di tempat-tempat yang menurut Anda itu memang peluang bisnisnya ada. Misalnya di tempat kita nih, di dunia future atau berjangka. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan Anda bertrading, kesempatan Anda untuk meraih profit dan melakukan penarikan dana itu sangat cepat prosesnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk hal ini. Kalau misalnya saya bilang masih belum paham, saya sampaikan ada trainer yang akan siap membantu dan agen RM yang akan mendampingi Bapak Ibu.
Oke, siap Bu. Makasih banget. Aku udah ngerti banget sekarang penjelasannya, udah cukup dapat juga gambarannya seperti apa. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari Ibu Sima soal gimana sih trading dan juga instrumen investasi apa yang bisa kita ambil nih di tengah situasi ekonomi yang sedang gonjang-ganjing ini. Dan saya juga yakin banget nih ya, informasi ini sangat berguna banget bagi trader yang udah nonton video ini. Aku juga mau ingetin juga buat sobat trader nih, jangan lupa subscribe, likes, dan komen di YouTube kita. Kira-kira topik apa yang menarik buat kita bahas nih di video minggu depan. Sekian pembahasan hari ini, sampai jumpa di Trade Talk selanjutnya. Start trading and make profit today. Sampai jumpa. Bye.